Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Ruang Psikologi. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021, tema yang diangkat adalah di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama narasumber Dr. Bagus Ani Putra MSc, beliau adalah psikolog dan konsultan SDM. Seperti biasa untuk Anda yang bergabung, silakan Anda sampaikan pertanyaan lewat WA redaksi di 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009. Sebelum saya sapa narasumber yang luar biasa, Dr. Bagus, kami ingin menyampaikan kepada Anda tadi sekitar jam 2 ya, ada informasi gempa bumi dengan magnitudo 6,7 skala Richter, kedalaman 25 km, yang kalau saya lihat dari peta ini terjadi di sisi sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di 90 km barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur. Informasi yang kami terima dari BMKG untuk gempa ini terjadi pada koordinat 8,95 lintang selatan, 120,48 bujur timur. Dan sekali lagi tidak berpotensi tsunami ya. Tapi informasi yang juga kami himpun dari redaksi, gempa terasa sampai di NTB, kemudian di Surabaya, lalu juga di Yogyakarta juga seperti itu ya. Kabarnya juga ada beberapa bangunan yang roboh, tempat yang longsor, sehingga menyebabkan korban jiwa. Kita ikut prihatin dan mudah-mudahan segera bisa ditangani dengan baik. Langsung saja saya sapa. Selamat sore. Assalamualaikum Cak Bagus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Panji, alhamdulillah sehat dan bahagia. Luar biasa. Cak Bagus, selamat sekali lagi untuk Anda, karena saya tadi sempat meliput di San Hotel ya, pengukuhan pelantikan pengurus KONI dengan masuk di kepengurusan ya. Sebagai divisi apa ini Cak Bagus? Divisi Sport Science. Sport Jadi Science. mudah-mudahan bisa membantu dari sisi psikologinya terhadap motivasi atlet-atlet kita di Sidoarjo nantinya. Luar biasa. Semoga amanah dan juga barokah ini Cak Bagus. Amin, amin, amin. Baik. Cak Bagus. nanti. Cak Bagus, kalau kita bicara tentang tema yang diangkat untuk sore hari ini, di balik kesulitan ada kemudahan, bisa dijelaskan lebih lanjut nih Cak Bagus, monggo. Sebelum saya masuk ke topik, ada sebuah kisah yang menarik Cak Panji dan para pendengar semua, bahwa di suatu hari Alkisah ada seekor kuda. Ada seekor kuda, dia ini mencari makan, mencari minum di tengah padang pasir. Kemudian tiba-tiba dia dalam kondisi mencari makan dan mencari minum ini, dia terperosok ke dalam sebuah sumur. Ke dalam sebuah sumur yang dalam dan berisi air. Tapi airnya tidak sampai menenggelamkan si kuda ini. Nah, karena saking dalamnya dan kuda ini tidak bisa keluar, tidak bisa naik keluar, tapi sumurnya memang luar biasa gede ya, tidak seperti kita bayangkan sumur-sumur di Indonesia atau di tanah Jawa ini, tapi sumurnya besar ini. Nah, kemudian dari situ dia mencoba untuk merangkak naik, tidak bisa, kuda ini tidak bisa merangkak naik. Akhirnya kemudian dengan sedikit menyesal, aku tadi kok nyari makan, nyari minum, kok tidak memperhatikan kalau ada lubang di depannya sehingga terperosok. Akhirnya kuda ini sedih mencari solusi, tidak ketemu. Akhirnya dia cuman menunduk lesu, pasrah istilahnya, kalau kita orang pasrah, ini kuda ini sudah pasrah, nggak bisa keluar, nggak bisa mencari makan, ya cuman air yang ada di dalam sumur itu. Nah, tiba-tiba ada rombongan kafilah yang datang, kemudian melihat ada sumur. Karena biasanya kalau kafilah di Arab zaman dahulu, padang pasir, ini pasti mencari sumber air ketika untuk istirahat. Namun ternyata ketika kafilah ini beberapa orang melongok ke dalam sumur, loh kok ada kuda?
Nah ini kemudian kudanya melihat ke atas. Kudanya melihat ke atas, wah ini harapan saya, ini mudah-mudahan saya bisa ditolong para kafilah ini. Tapi kemudian si para kafilah ini kemudian, lu ada kuda, berarti sudah nggak bisa diminum ini air. Nah daripada nantinya sumur ini nanti menjerembabkan kuda yang lain atau manusia, dan ini air sudah tidak bisa diminum, maka kafilah ini berembuk untuk menutup sumur ini dengan tanah atau pasir yang ada di sekitarnya. Nah mereka kemudian bergotong royong, para kafilah ini kemudian melemparkan skop demi skop, dimasukkan ke sumur itu. Kudanya kaget, lah nggak jadi ditolong ini, malah tambah mau dikubur ini, ditutup ini sumur. Kudanya tambah meringkik, tambah bingung, tambah meronta-ronta, pengen segera keluar dari kuburan atau lubang yang tadi sumur yang mau dikubur oleh para kafilah. Kemudian kuda ini akhirnya bisanya cuma pasrah karena satu persatu tanah atau pasir yang dilemparkan oleh para kafilah ini akhirnya menggenangi air dan menutupi air, dan akhirnya sampai di kakinya kuda. Kuda kemudian terus menangis dan bersedih karena sebentar lagi nyawanya pasti akan melayang karena ditutup dengan tanah itu. Tapi begitu skop per skop tanah ini kemudian dilemparkan, dia mencoba menghindar minggir. Dilemparkan lagi, dia coba menghindar minggir. Ternyata Cak Panji, ini tanah dan pasir yang kemudian dilemparkan, disekopkan oleh para kafilah ini, ternyata menjadi gundukan. Ternyata menjadi gundukan, dan akhirnya langkah demi langkah, step by step, gundukan demi gundukan ini akhirnya bisa diinjak oleh kaki sang kuda, dan gundukan ini yang kemudian terus dilemparkan oleh kafilah ini membuat suatu tingkatan-tingkatan yang akhirnya kuda ini bisa dibantu dengan tingkatan-tingkatan gundukan-gundukan tanah ini sehingga kuda ini bisa keluar. Nah ini ajaib. Ini ajaib, luar biasa ajaib. Pertama kali kuda mengatakan dalam dirinya sendiri bahwa mungkin dia akan mati. Mungkin dia akan mati ketika mengalami kesulitan ini. Jadi ketika dilemparkan satu kali kesulitan berupa tanah tadi, dia sudah mati aku. Berikutnya juga pasir dilemparkan, mati aku. Tapi kemudian dia mencoba menghindar dari kesulitan itu. Artinya dia mencoba minggir dari tanah itu. Justru tanah itu semakin lama semakin bertumpuk-tumpuk. Dan akhirnya menjadi pijakan dia, dan pada akhirnya dia bisa keluar. Nah ini cerita bagaimana kalau kita analogikan bahwa pada saat kita mengalami kesulitan atau musibah, ada berbagai macam cara kita menyikapinya. Seperti kuda ini tadi, pertama kali pasti dia akan merasakan bahwa sedih, merasa kecewa, merasa tidak berarti apa-apa. Dia tidak punya solusi, akhirnya dia mencoba untuk pasrah, meskipun sudah bersolusi kemana-mana, mencoba untuk bahasa Jawanya meranggih atau mencari bantuan untuk bisa kaki kuda ini bisa sampai ke bibir sumur, namun apa daya dia tidak bisa. Akhirnya dengan pasrah, kemudian dia yakin pasti ada pertolongan. Betul, akhirnya yang namanya tanah tadi bisa menjadi gundukan dia untuk dia bisa keluar. Nah, saudara-saudara, para pendengar dan juga Cak Panji dan teman-teman, kita sering melihat sebenarnya di balik kesulitan itu sudah pasti ada kemudahan. Bahkan diberitakan lagi, di balik kesulitan yang sama ada kemudahan lagi. Jadi sebenarnya Tuhan ini memberikan kesulitan itu sudah diapit dengan kemudahan. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu, bersama kesulitan yang sama itu, ada kemudahan yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konteks ini, di balik kesulitan ada kemudahan. Kesulitan itu pasti disertai dengan dua kemudahan. Nah tentunya bagaimana cara kita menyikapi, nanti sebelum kita bahas cara menyikapi, Cak Panji, dari cerita kuda tadi kita bisa menganalogikan kepada manusia, pada diri kita. Ketika ada masalah atau kesulitan, maka respon manusia itu ada dua.
Ada yang kemudian berdasarkan kepada hati, ada yang berdasarkan kepada logika. Jadi ketika kesulitan itu datang, manusia itu responnya ada dua. Ada yang dominan kemudian hati yang menguasai atau logika menguasai. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kalau hati ini menguasai, kelemahannya memang emosi. Seperti kuda ini bersedih. Sedih itu termasuk emosi negatif. Sedih, dia nangis, seperti kita ketika dalam masa pandemi seperti ini, usaha kok gagal, pekerjaan juga dipecat dan lain sebagainya. Ini kesulitan kita. Kalau kita menghadapi dengan emosi atau hati, maka ada negatifnya kalau hati itu, yaitu kita akan mudah emosi secara negatif. Tetapi kalau kita menghadapi kesulitan itu juga dengan hati, tetapi yang positif, maka ada beberapa hal yang bisa kita raih di situ. Yang pertama, penerimaan. Menerima bahwa ya sudah, kondisi pandemi itu seperti ini, kondisi keuangan perusahaan seperti ini. Maka misalnya ada efisiensi dan kemudian kita dipecat dari perusahaan, kita bisa menerima dulu. Yang penting kita bisa menerima dulu. Apapun kesulitan kita, yang penting kita bisa menerima terlebih dahulu. Ini kalau kita menggunakan hati yang positif. Setelah menerima, ada kepasrahan dan keyakinan pasti akan ada pertolongan. Nah, ini kita pasrahkan, pasti ada pertolongan. Kemudian yang hati ini akan lebih banyak, menurut penelitian atau literatur psikologi, itu banyak yang didominasi hati itu adalah perempuan, kaum Hawa. Tapi kemudian ada juga kesulitan kalau kemudian dihadapi dengan logika, dan ini kebanyakan kaum laki-laki, maka logika itu positifnya adalah problem solving. Cari pemecahan masalah. Seperti kuda tadi, cari pemecahan masalah. Begitu dia masuk ke dalam lubang sumur, dia memang sempat bersedih, menerima, tetapi kemudian dia problem solving. Dia mencoba meranggai-ranggaikan, mencari menggapai-gapaikan kakinya untuk bisa keluar. Namun, kalau kita kebanyakan logika atau kebanyakan mikir dalam menghadapi kesulitan atau masalah itu, maka kita bisa stres. Jadi orang stres itu kakian mikir, kurang zikir. Nah, ini biasanya kaum laki-laki. Demikian Cak Panji, pengantarnya. Baik, terima kasih nih Cak Bagus. Dan juga untuk program Ruang Psikologi ini sahabat bisa juga Anda simak di beberapa lembaga penyiaran publik, di antaranya LPPL Radio Suara Sidoarjo, kemudian LPPL Radio Suara Kota Madiun, kemudian LPPL Radio Mahardika Bondowoso, LPPL Radio Guyub Rukun, RGR Tulungagung, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek. Biasanya kalau sore saya ditemani oleh Pras ya. Oh, saya dapat kode dari operator. Kelihatannya lagi sibuk ini mungkin. Pras yang ada di Ersal Nganjuk. Ya baik. Di sisi lain ke manusia itu memang kan kehidupannya kalau nggak lagi happy juga lagi unhappy. Kalau nggak gembira bersedih begitu ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang di antara kita itu egonya maunya happy terus juga kadang-kadang kan kita tuh nggak mau sedih, aku pinginnya bahagia begitu ya. Tapi di sisi lain ketika kita menghadapi kesulitan atau juga istilahnya itu tantangan gitu ya, kenapa ada karakter orang yang cenderung gampang down atau orang yang sementara ada juga orang yang mensikapi tantangan itu dengan sebuah istilahnya itu batu loncatan untuk dia lebih bersemangat. Ada dua karakter seperti itu, apa yang jadi pemicunya Cak Bagus? Iya betul, jadi memang ada orang yang mudah stres gitu ya ketika menghadapi suatu kesulitan. Mudah stres itu ditimbulkan oleh dua-dua hal ini. Jadi kalau kemudian kita banyak didominasi oleh hati yang negatif, maka emosional kita akan semakin bisa mudah dibangkitkan. Nah kalau sudah emosi yang negatif ini kemudian mudah dibangkitkan, stres yang terjadi, sering marah-marah, hipertensi akhirnya. Tapi juga kalau kita terlalu banyak mikir, kesulitan itu kalau terlalu dipikirkan juga tidak bagus. Kesulitan itu nggak usah dipikirkan terlalu mendalam, dipikirkan cara pemecahannya. Tetapi kalau kita pikirkan kenapa ya, nggak usah kita pikirkan terlalu dalam. Kalau dipikirkan terlalu dalam juga akan stres. Jadi intinya, Kak Panji, kalau kita ingin menyikapi secara profesional
terhadap kesulitan itu, maka gunakanlah 3 hal, yaitu HLH, hati, logika, hati. Jadi ini urutan orang untuk bisa menyikapi kesulitan. Yang pertama, agar tidak stres, ini tips dari saya, HLH, hati, logika, hati, tapi gunakan semua yang positif. Yang pertama, itu hati yang positif, itu artinya menerima. Begitu ada kesulitan, katakanlah pandemi, jualannya nggak laku, usahanya nggak laku, kemudian pekerjaannya mungkin ada yang dipecat, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan inilah yang kemudian harus kita terima dulu. Memang kondisinya ini seperti ini, kita harus terima dulu. Karena begitu kita memberontak, nggak adil, ini akan justru menyalahkan orang lain. Menyalahkan kondisi, menyalahkan segala sesuatu yang di luar diri kita. Akhirnya tidak akan move on, tidak akan segera menyelesaikan masalah. Jadi yang terpenting menerima dulu. Hati positif itu kita menerima. Kemudian yang kedua, L, logika positif. Logika positif itu kita memikirkan pemecahan masalah. Begitu tahu ada masalah, setelah kita menerima, kita pikir ini, kira-kira untuk melanjutkan hidup ini ketika usaha nggak laku, kemudian pekerjaan sudah nggak ada, apa yang harus saya perbuat? Oh, ternyata saya harus mencari pekerjaan. Ya cepat, segera kemudian mencari pekerjaan. Telepon sana, telepon sini, cari lowongan pekerjaan, atau kemudian mencoba untuk bisnis yang baru, dengan hal yang baru, dengan teman-teman yang baru, itu pemikiran. Dan tidak hanya dipikirkan, logika yang positif adalah dengan ikhtiar atau dengan usaha. Tentunya tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya pemikiran, ya, tidak hanya dipikirkan dengan angan-angan, tapi planning ini perlu dieksekusi, yaitu dengan cara usaha. Dan yang ketiga, hal yang ketiga adalah hal yang positif. Hati yang positif adalah setelah kita menerima, kemudian kita memikirkan penyelesaian permasalahan, dan kemudian berusaha. Hati yang positif yang ketiga adalah pasrah. Nah, pasrah ini ditambah dengan yakin. Pasrah kepada siapa? Bukan pasrah kepada nasib loh ya. Karena nasib tidak akan pernah menentukan masa depan kita. Tapi kita pasrah bagi yang menguasai nasib, yaitu Allah atau Tuhan. Pasrahnya itu kepada Tuhan. Termasuk di situ yakin bahwa pasti yang namanya tadi disampaikan oleh Cak Panji, segala sesuatu itu bergulir. Setelah nanti ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah tadi ada kemalangan, pasti kemudian ada kemudahan kita juga. Setelah tadi ada unhappy, kita jadi happy. Yang namanya nasib, yang namanya perasaan, itu sebagai tamu. Tidak ada tamu yang tidak pulang. Jadi kita yakinkan seperti itu. Pasrah dan yakin kita, tidak ada tamu yang tidak pulang. Jadi ketika kita ini kemudian menghadapi suatu kegembiraan, itu tamu. Bisa jadi sebentar lagi pulang ini tamunya, berganti dengan tamu yang lain, kesedihan. Sedih juga pasti kita yakini ini sebagai tamu juga. Kita yakin akan pulang juga ini yang namanya sedih. Nanti akan diganti dengan tamu lain yang namanya kebahagiaan. Begitu juga dengan kesulitan, masalah. Itu juga tamu. Sementara pasti akan pulang. Nah, nanti pasti akan digantikan dengan kemudahan. Kemudahan dan kemudahan. Jadi kemudahannya 2 kali daripada kesulitannya. Kita yakini itu. Kalau kita sudah yakin, pasrah, yakin, nah ini baru kita ngomong ke Tuhan ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara doa. Doa inilah yang mungkin kesulitan ini Tuhan mungkin mengingatkan kita. Karena mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan, maka perlu kemudian kita dikasih batu kerikil dulu, dilempar dulu. Biar tahu siapa yang lempar batu kerikil. Yang lempar masalah, yang lempar kesulitan siapa? Tuhan. Oh, ternyata sekarang akhir-akhir ini kok saya tidak dekat dengan Tuhan. Makanya kemudian Tuhan memanggil kita dengan ngasih lemparan sedikit saja kesulitan, sedikit saja kemalangan. Meskipun kalau kita hitung-hitung nikmat dari Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan kita. Jadi sekali lagi untuk menyikapi kesulitan itu, hati yang positif dengan menerima, logika yang positif dengan mencari problem solving dan ikhtiar, dan hati yang positif yang terakhir pasrah dan yakin kepada Allah atau Tuhan. Demikian Cak Panji. Baik Cak Bagus, jadi HLH. HLH betul. Bukan H2C ya. Kalau H2C itu kan harap-harap cemas itu. Iya. Beberapa waktu lalu juga pernah Cak Bagus menyampaikan bahwa
usaha tanpa doa ini bisa dikatakan sombong, kalau doa tanpa usaha bisa dikatakan bohong gitu ya. Jadi kalau dari apa yang jenengan tadi sampaikan, usaha sudah kita lakukan, berdoa kita lakukan, segala sesuatunya nanti kita serahkan kepada yang di atas, istilahnya itu menunggu hasilnya, begitu Cak Bagus ya. Betul. Baik. Ya, sekali lagi 0811 309 1009 untuk Anda yang bergabung, silakan Cak Bagus. Sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita jeda dulu beberapa menit, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga,
istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dengan narasumber Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Bara Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BP Jam Sostek, Bara Kucing Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, anugrahpratama.com, Hayu Seri Skin Clinic, Ken Nobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Camat Ran Nindi, Gilis Keripik Brownies, Paun Sumringah, nikmatnya sejak dari mata turun ke lidah, dan Goodman Kitchen, brownies dan coklat spesialis. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi bersama Dr. Bagus Ani Putra, dan tentunya untuk Anda masih ada kesempatan bergabung di 0811 309 1009. Tema kita di dalam kesulitan, di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan ya. Saya ke redaksi terlebih dahulu, Cak Bagus. Sepertinya ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dihimpun oleh redaksi dari WA yang sudah masuk di 0811 309 1009. Kanza? Ya, ini dari Fatma di Candi. Mengapa kita harus mengalami kesulitan? Agak kurang dekat dengan mikrofon, Kanza. Mengapa kita harus mengalami kesulitan sejak awal? Dan bagaimana cara menghilangkan pemikiran tersebut? Oke. Terus gitu selanjutnya dari Andri di Pabean. Saya pernah kena bully dari teman-teman saya. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa membuktikan ke mereka agar saya tidak bully tersebut tidak membuat saya semakin jatuh seperti itu. Semakin drop gitu ya? Iya, maksudnya gitu mungkin. Oke, udah itu aja. Ada lagi? Ya, hanya 2 aja Pak. Baik, terima kasih untuk Fatma di Candi, kemudian juga ada Andri yang ada di Pabean. Pabean ini Sidoarjo juga mungkin ya. Baik, monggo Cak Bagus.
Ya, Mbak Fatma, apakah kesulitan itu harus kita hadapi sejak awal? Nah, memang ini mindset kita. Kalau kita pikirkan, kesulitan itu ada untuk membentuk ketangguhan kita. Makanya kemarin tadi saya katakan bahwa yang penting adalah menerima terlebih dahulu. Jadi mindset kita harus kita menerima, tidak hanya menerima itu akhirnya ya sudahlah, bukan seperti itu. Kalau ya sudahlah itu menerima tapi tidak menerima. Yang disebut menerima secara ikhlas, secara totalitas itu kita harus sadar dulu, berpikir positif dulu terhadap kesulitan yang kita alami. Oh, sekarang ini kesulitan saya sedang tidak laku dagangan saya, atau saya sedang dipecat, atau nilai saya jelek di sekolah, atau saya baru putus cinta. Ini kesulitan, ini harus kita, ini adalah apa yang harus saya terima. Ini adalah keadaan yang apa yang harus saya hadapi. Kalau demikian, mindsetnya kita berikan suatu hal yang positif. Adanya Tuhan memberikan kesulitan kepada saya, tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat saya lebih tangguh. Jadi kalau putus cinta nih, kalau baru putus cinta, artinya Tuhan sekarang memberikan saya agar saya tangguh untuk menghadapi kalau nantinya dikecewakan lagi. Itu misalnya seperti itu. Atau kemudian dagangan kita nggak laris, usaha kita sedang bangkrut, maka kita menghadapi itu dengan mindset yang positif kepada Tuhan. Tuhan sengaja memberikan ini kepada saya agar saya lebih bisa tangguh. Jadi ibaratnya gini, kalau ada penelitian botani di Jepang, mungkin pernah saya sampaikan juga. Seorang petani ini melakukan penelitian dengan cara dua tanaman yang diberikan perlakuan yang berbeda. Satu tanaman itu diberikan air secara mencukupi, pupuk secara mencukupi setiap hari. Satu lagi tanaman yang tidak diberi pupuk dan tidak diberi air. Nah, kemudian ini berlaku 6 bulan. Setelah 6 bulan ternyata ada badai hebat. Badai hebat, tanaman yang diberi pupuk secara rutin dan tanaman yang diberi air secara rutin ternyata mudah tumbang. Sedangkan tanaman yang tidak diberikan pupuk dan tidak diberikan air, ternyata dia tidak mudah tumbang. Setelah dilihat, dibawa ke lab oleh petani ini, ternyata tanaman yang tidak diberi pupuk, tidak diberi air secara reguler tadi, dia itu akarnya sampai menghunjam ke bawah. Jadi ketika ada badai, dia kuat dengan akarnya yang menancap seperti itu. Sedangkan biasanya tanaman yang kemudian diberikan air dan pupuk yang lebih reguler, lebih rutin, maka ini yang namanya akar tidak sampai turun ke bawah. Akhirnya ketika ada badai, dia goyah. Dia kemudian ambruk. Sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak diberi kesulitan, kita selalu dimanja dengan masalah yang happy-happy terus, yang terjadi adalah kita nanti ketika ada badai yang lebih besar, kita tidak bisa menjadi orang yang tangguh. Nah, bagaimana menghadapi kesulitan ini sejak awal? Awalannya adalah menerima. Jadi kata kuncinya adalah menerima. Atau narimo ing pandum, katanya orang Jawa seperti itu. Yang dimaksud narimo ing pandum ya bukan ya sudahlah. Tetapi begitu kita ini ada sesuatu yang positif yang harus saya terima. Ini pasti akan lebih baik di kemudian hari. Ini pasti akan ada hikmahnya. Ini pasti akan ada sesuatu yang lebih beruntung. Misalnya saja, hari ini kita dicoba tidak punya uang sama sekali. Sering ya kita nggak ada uang 1% pun, 1 sen pun di dalam kantong kita. Nah, ini mindset kita akan mengatakan, hari ini aku memang tidak punya uang. Namun saya yakin Tuhan pasti sedang nabung untuk saya. Nanti gembrojok untuk saya rezeki saya. Jadi ada suatu penerimaan yang positif di situ. Nah, kata kuncinya itu. Nah, itu biasanya dilakukan kebanyakan oleh perempuan. Yang paling menang di penerimaan itu perempuan yang bisa menerima. Nah, laki-laki ini karena lebih problem solving, dia akan yang penting ya apa cara nih bisa terselesaikan. Ini logika yang main laki-laki. Tapi sebenarnya yang penting seperti perempuan ini menerima dulu. Jangan emosi dulu yang negatif, yang secara emosi tadi sehingga bisa stres. Tapi yang terpenting kita menerima dulu apa adanya. Ini yang menjadi kuncinya. Kemudian yang kedua, kena bully. Bagaimana caranya agar tidak mempengaruhi psikis saya? Bully ini dikatakan bully kalau itu terus-menerus. Ya, jadi itu kemudian terus-menerus dan melukai perasaan sampai juga bisa melukai secara fisik.
Ini kalau yang sekali bukan bully, tapi kalau memang terus-menerus dan itu dibully, itu termasuk bully, maka di situ ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu ketegasan. Nah, kadangkala, mohon maaf ini, orang yang dibully itu tidak mendapatkan dukungan positif dari bystander atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadangkala ketika masyarakat itu melihat orang yang dibully, justru kita cuek atau malah dijadikan tontonan, sehingga tidak bisa mencegah proses bully itu. Cara yang paling baik untuk tidak terulangi lagi kasus bully ini, yang terpenting adalah justru orang seperti kita, masyarakat ini, yang dikatakan sebagai bystander, dikatakan sebagai orang yang melihat perbuatan itu, kita wajib kemudian mencegah perbuatan bully itu. Ya, sedangkan korban bully, kita harus memberikan ketegasan. Ya, kita memberikan ketegasan. Tidak apa-apa ketegasan, baik itu mungkin secara hukum, diberikan ketegasan secara hukum, diberikan ketegasan secara peringatan, atau kalau kita memang merasa inferior atau merasa kita itu tidak punya kekuasaan, kita laporkan kepada orang yang lebih menguasai daripada orang yang pelaku bully itu. Jadi agar kita tidak trauma juga, ini kita butuh ketegasan kita. Begitu orang ditegasi, begitu pelaku bully itu ditegasi, baik dengan hukum, baik dengan orang yang lebih kuat daripada dia, maka dia akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk kemudian membuli kita. Nah, jangan berkecil hati ketika dibully. Ya, justru kemudian ini menjadi pemicu bagi korban bully untuk bisa aktif bersosialisasi. Kenapa demikian? Begitu kita beraktif bersosialisasi, biasanya orang yang kemudian aktif bersosialisasi kena bully, maka sosialnya ini akan melindungi. Sosialnya itu akan melindungi. Nah, begitu juga kadangkala orang kena bully karena nggak pandai bersosialisasi. Nah, mudah-mudahan Mas Andre ini setelah ini bisa banyak bersosialisasi, sehingga pembelaan dari bystander atau orang yang di sekitar Anda itu akan membelanya betul-betul karena Anda juga orang yang baik dengan orang sekitar. Demikian Cak Panji. Baik Cak Bagus, itu tadi respon dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Fatma dan juga Andre di Pabean ya. Kemudian ini saya bacakan juga ada SMS yang masuk di 0811 309 1009. Pertanyaannya dari Mas Wahyu di Krian yang bertanya, ketika orang tua waktu dulu masih muda seringkali merasa kesulitan dan juga akhirnya supaya tidak menjadikan anaknya juga mengalami hal yang sama, kadang banyak hal ini yang diberikan kemanjaan-kemanjaan pada anaknya. Apakah ini bagus untuk mereka di kemudian hari? Oh, baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini mungkin maksudnya begini, Cak Bagus ya. Karena ini SMS ya, jadi saya agak merangkai kata-katanya. Yeah. Mungkin yang saya tangkap dari Mas Wahyu di Krian ini, orang tua dulu itu kan hidupnya penuh perjuangan begitu ya, kesulitan, terus akhirnya prihatin. Nah, ketika memiliki anak, jangan sampai anaknya merasakan begitu, sehingga sejak kecil itu anaknya banyak diberi kemudahan, fasilitas dan sebagainya. Apakah ke depan ini akan memberikan dampak positif, dampak negatif, atau bagaimana? Monggo aja Bagus. Dari Mas Wahyu di Krian. Ya, Mas Wahyu, jadi memang biasanya orang yang dulu kesulitan seperti saya ini juga dulu mengalami kesulitan, begitu secara kesulitan dari keluarga di tempat asal saya, tapi kemudian justru tidak diberikan sesuatu hal oleh orang tua saya untuk bisa bergantung semuanya kepada orang tua. Jadi meskipun kami juga mengalami kesulitan, tapi tidak diberikan sesuatu yang kemudian kita bisa bergantung kepada orang tua. Setelah saya kemudian punya anak, ini pun juga sama saya refleksikan kepada anak saya. Jadi meskipun sekarang sudah saya lebih mengalami kemudahan dibandingkan orang tua saya, tetapi kesulitan, kemudahan-kemudahan itu tidak menjadi kemudahan yang harus diterima oleh anak-anak kita. Kalau itu kebutuhan primer, kita mudahkan. Contohnya ya, sekolah, itu kebutuhan primer, makan, minum, itu kebutuhan primer kita mudahkan. Tapi kemudian untuk yang sekunder, misalnya dia pengen mainan contohnya, dia pengen mainan robot-robotan yang mahal harganya. Sebenarnya kita bisa membelikan, tapi kita coba dulu untuk bisa menabung.
Nah, menabung ini sebenarnya bagi mereka dianggap sebagai kesulitan. Lah kok mau beli robot harus nabung, biasanya sakit-sakit gitu ya. Semuanya bisa dituruti oleh orang tuanya, tapi harus menabung. Kesulitan-kesulitan ini justru akan menambah anak bisa lebih tough nantinya. Lebih bisa tangguh nantinya ketika menghadapi masa depannya. Belum tentu rezeki mereka sama dengan kemudahan yang kita berikan. Belum tentu, mohon maaf, nanti anak-anak kita juga akan kaya seperti kita atau mudah secara ekonomi seperti kita. Belum tentu juga nanti mereka lebih miskin daripada kita. Kita belum tahu masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Sehingga kita persiapkan untuk masa depan yang mungkin antisipasi kalau mereka mengalami kesulitan. Sehingga kita latih ketangguhan mereka itu dengan diberikan kesulitan-kesulitan dulu. Tidak ada masalah. Selama itu sekunder ya, selama itu sekunder. Atau kalau mau dibuat misalnya, sekolahnya agak jauh, tidak perlu kita antar, suruh nyepeda sendiri. Ini harus tatak-tatakan hati. Orang tua harus tatak hatinya untuk melepaskan anaknya nyepeda sendiri selama aman di lingkungan sekitar situ. Tidak ada pembegalan, tidak ada penjamretan, tidak ada pemerasan dan lain sebagainya. Silakan dilepas anak untuk bisa bersepeda sendiri sampai ke sekolahnya. Nah, yang penting sekolahnya sudah kita bayar, semua seragamnya sudah kita bayar dan sebagainya. Tetapi akses untuk menuju ke kebutuhan primer berupa pendidikan itu kita coba dengan kita katakan duri-duri kecil, kerikil-kerikil kecil, agar mereka nantinya tidak kaget ketika mereka menghadapi suatu kesulitan yang lebih besar. Memang seperti itu. Nah, Tuhan pun juga berpendapat juga sama. Tuhan pun punya skenario mungkin lebih jauh daripada pemikiran kita tadi. Kita diberikan kesulitan-kesulitan itu agar kita nanti bisa tough ketika ada badai yang lebih dahsyat. Ya, demikian Cak Panji. Baik, luar biasa nih Cak Bagus. Dan memang ini kan tujuannya untuk mendidik dan juga menghantarkan mereka ketika mereka menghadapi masa depan atau saat dewasa kelak, begitu Cak Bagus ya? Betul Cak Panji ya. Cak Bagus, tidak terasa ini hampir mendekat ke jam 4 sore terkait dengan tema kita untuk sore hari ini. Di balik kesulitan ada kemudahan. Closing statement dari jenengan nih Cak Bagus, monggo. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan catatan kunci pertama adalah penerimaan. Karena biasanya orang stres itu karena tidak menerima kondisinya. Oleh karena itu penerimaan itu tidak berkata ya sudahlah, tetapi penerimaan itu adalah mengambil sisi yang positif, bahwa kesulitan itu, di balik kesulitan itu, pasti akan ada suatu hikmah yang luar biasa nikmatnya, dan pasti kita akan membayangkan manisnya ketika kita sudah bisa melewati kesulitan itu. Kuncinya adalah penerimaan, dan penerimaan ini akan membuat melancarkan segalanya, dan sampai pada akhirnya nanti setelah kita berikhtiar, kita pasrah, dan kepasrahan itu dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kemudahan. Sekali lagi, di balik kesulitan ada kemudahan, dan dalam kesulitan yang sama ada pula kemudahan. Jadi diapit oleh dua kemudahan. Demikian Cak Panji. Baik Cak Bagus, Masya Allah luar biasanya. Terima kasih Cak Bagus, Ustadz Bagus sudah memberikan infonya dan juga masukannya. Sama-sama. Dan juga mudah-mudahan ini memberikan insight atau juga motivasi kita supaya apapun yang terjadi, namanya manusia juga ya, tidak selalu kita mendapatkan sesuatu yang sukacita, tapi kadang-kadang juga duka, tapi kita tetap harus bergerak dan juga melangkah maju dengan optimis tentunya. Baik, Cak Bagus, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah masuk dalam program Ruang Psikologi. Di balik kesulitan ada kemudian, bersama narasumber Dr. Bagus Ani Putra, PSI, beliau adalah psikolog dan juga konsultan sumber daya manusia. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.